أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya manusia selalu dibekali dengan petunjuk hidup agar manusia dapat menjalani hidup ini sesuai dengan ketentuan penciptanya. Manusia akan menemukan keselamatan dan kebahagiaan jika mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah itu diturunkan dalam bentuk kitab suci. Kitab suci terakhir yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia adalah Al-Quran. Beberapa tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 2. Sebagai gambaran, jika suatu pabrik membuat produk, selalu dibekali buku petunjuk pengoperasian produk tersebut. Jika ingin produk tersebut selalu dalam kondisi baik dan awet, maka pengguna harus mengikuti petunjuk pengoperasian produk tersebut. Demikian gambaran manusia yang ingin selamat dan bahagia hidupnya harus selalu mengikuti petunjuk hidup yang disusun oleh penciptanya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka tentunya orang yang beriman pasti akan mengikuti petunjuk yang tercantum di dalam Al-Quran tersebut. Jemaah salat Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Al-Quran sebagai obat. Al-Quran itu adalah obat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk menemuinya sementara ada seorang wanita yang sedang mengobatinya atau meruqyahnya, maka beliau bersabda, "Obatilah dia dengan kitab Allah." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Demikian luasnya keberkahan Al-Quran bagi kehidupan manusia. Manusia yang sedang ditimpa penyakit, obat penawarnya adalah Al-Quran, baik untuk penyakit fisik maupun psikis. Ketika seseorang merasakan penyakit psikis seperti sedih, khawatir, bimbang, kemudian dia membaca Al-Quran, maka hatinya akan tenang. Apalagi dengan memahami makna kandungannya, semakin dia merasa tenang, bahagia, karena keturunan dari Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kepastian rasa bahagia. Jemaah salat Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, Al-Quran sebagai penolong. Al-Quran menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi.
Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Bacaan Al-Quran memberikan manfaat kehidupan di dunia dan akhirat. Seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka di hari kiamat kelak akan mendapatkan manfaat atau pertolongan dengan sebab bacaannya. Dari beberapa dalil di atas, kita tahu bahwa Al-Quran memiliki fungsi yang sangat banyak. Pada dasarnya semuanya segi kehidupan manusia. Jika semua disandarkan pada Al-Quran, maka sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sudah menjadi fitrah bahwa manusia mencintai sesuatu yang memberi manfaat pada dirinya. Demikian Al-Quran juga pasti dicintai oleh orang yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dan ciri orang yang mencintai Al-Quran adalah senang membacanya, senang mentadabburinya, dan senang mengamalkan isinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.